Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang interpolasi. Kapan kita menggunakan interpolasi ini? Interpolasi ini sebetulnya pada prinsipnya adalah sebuah pendekatan yang bisa digunakan untuk mencari sebuah nilai yang tidak diketahui jika ada dua nilai terdekat di antara nilai yang tidak diketahui itu bisa kita ketahui nilainya. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira jika di dalam sebuah garis ini ada nilai X yang tidak kita ketahui, sedangkan nilai X1-nya di sini kita ketahui dan nilai X2-nya di sini kita ketahui, maka kita bisa memprediksi berapa nilai X yang mungkin mewakili. Nah, metode interpolasi ini nanti di dalam bunga majemuk akan kita gunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga yang diharapkan jika ekivalensi dari dua faktor bunga majemuk itu diketahui. Misal, kalau kita lihat contoh yang ada di slide yang pertama ini, kita ingin mencari tingkat bunga ya yang akan memberikan faktor P per A sebesar 4,289. Nah, di dalam tabel bunga kita tidak bisa mencari secara langsung pada tingkat suku bunga berapa kita akan mendapatkan nilai P per A ini. Sedangkan yang akan kita ketahui nanti adalah nilai P per A pada tingkat suku bunga tertentu. Nah, dengan pendekatan interpolasi, maka kita akan mencari nilai P per A pada tingkat suku bunga mana saja yang nilainya paling dekat dengan 4,289. Satu angka di atas ini dan satu angka di bawahnya. Kalau kita cari di tabel bunga, maka kita akan menemukan bahwa pada I sebesar 18%, maka nilai P per A-nya adalah 4,303. Sedangkan pada I 19%, nilai P per A-nya adalah 4,163. Maka berarti nilai 4,289 ini berada di antara kedua nilai ini. Nah, kalau begitu kita sudah bisa simpulkan bahwa nilai I yang mewakili nilai P per A ini juga akan berada di dalam rentang 18% dan 19%. Nah, dengan menggunakan pendekatan interpolasi, maka kita bisa melihat pendekatan segitiga seperti ini ya. Jika untuk I 18% itu nilai P per A-nya adalah 4,303, sedangkan I 19% itu P per A-nya adalah 4,163, maka nilai P per A sebesar 4,289 itu pasti berada di tengah-tengah 18% dan 19%. Nah, rumus yang kita gunakan untuk interpolasi ini sebetulnya sangat sederhana. Seperti kalian bisa lihat di sini, perhatikan polanya. Khusus di ruas kiri itu adalah untuk X dan di ruas kanan adalah untuk Y. X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Nah, sekarang kita misalkan, jika I itu kita misalkan sebagai X dan P per A-nya kita misalkan sebagai Y, maka nilai 18% ini itu kita misalkan sebagai X1 dan nilai P per A-nya misalkan sebagai Y1. Kemudian nilai I 19% kita misalkan sebagai X2, maka nilai P per A-nya kita misalkan sebagai Y2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang kita peroleh ini ke dalam rumus. Maka X adalah I yang tidak diketahui dikurang ya. Di sini kita lihat saja di sini X dikurang X1-nya adalah 0,18 per X2-nya adalah 0,19 dikurang X1-nya 0,18 sama dengan Y adalah P per A untuk I yang belum diketahui 4,289 dikurang Y1-nya adalah 4,303 dibagi Y2 adalah 4,163 dikurang Y1 adalah 4,303. Maka kita peroleh hasil penyederhanaannya adalah seperti ini ya. Ini kita kurangkan, ini kita kurangkan dan ini kita kurangkan, kita dapatkan hasil
seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi lebih lanjut, sehingga pada akhirnya kita dapatkan nilai X itu adalah 0,1809, dan kemudian kita kembalikan dia ke notasi I, ya, sehingga I adalah 18,1%. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar 18,1% berada antara 18% dan 19%. Ya, maka kita bisa simpulkan bahwa perhitungan kita benar. Ya, maka untuk nilai P per A sebesar 4,289, maka itu kira-kira nilai I-nya adalah 18,1%.